Allah, ada seorang sahabat Nabi yang diingatkan oleh Nabi akan 6 perkara yang akan terjadi nantinya di akhir zaman. Bahkan kalau kita ambil versi hadits yang dibawakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak akan datang suatu masa sebelum kalian melihat 6 perkara benar-benar terjadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haditsnya dari sahabat Auf ibn Malik, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang suatu masa, tidak akan datang suatu zaman sebelum kalian melihat 6 perkara yang benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu, prediksi Nabi alaihi salatu wassalam ini 1400 tahun yang lalu terbukti atau tidak terjadi di zaman sekarang. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang bodoh yang diangkat menjadi pemimpin. Ini perkara pertama Bapak Ibu yang akan terjadi nantinya pada suatu masa sesuai dengan prediksi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Bapak Ibu, Nabi katakan tidak akan datang suatu masa sebelum kalian melihat orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu, yang membahasakan bodoh di sini bukan saya. Saya membaca terjemahan hadits yang mengatakannya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa maknanya? Apa bunyinya Bapak Ibu? Imaratus sufaha. Imaratus sufaha ini Bapak Ibu artinya adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang dungu. Nah, kalau kita kolaborasikan dengan sabdanya yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu Bapak Ibu pernah berdoa kepada Allah sebagaimana hadits yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Apa kata Nabi Bapak Ibu dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika min imaratus sibyan. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Nah, nampak tuh Pak? Nabi sampai berdoa dengan narasi doa Allahumma inni a'udzubika min imaratus sibyan was-sufaha. Apa artinya? Ya Allah, sungguh kami berlindung kepada Engkau dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Jadi Bapak Ibu, bukan saya yang mengatakan bodoh, terjemahan haditsnya adalah begitu. Nah, kalau kita bawakan Bapak Ibu, maksud di sini Ustadz apa maknanya? Ustadz apa konotasinya? Apa tujuannya? Daripada kalimat bodoh tadi itu Ustadz. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca syarhul hadits, penjelasan daripada hadits Nabi alaihi salatu wassalam berikut ini, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kebodohan itu terhadap syariat Islam. Itu pertama. Yang kedua, kebodohan itu Bapak Ibu yang dimaksudkan adalah kebodohan dalam banyak hal. Dalam memimpin, dalam memerintah, membuat aturan, membuat kebijakan, dan yang lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kebodohan itu sedang dipertontonkan. Betul? Di antara banyaknya kebodohan-kebodohan yang viral Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kebodohan yang ada, yang tidak berpihak kepada masyarakat, yang tidak pro kepada rakyat Bapak Ibu adalah di antaranya, di antara banyak-banyaknya kebodohan yang merajalela Bapak Ibu adalah pemblokiran rekening bank oleh PPATK secara sepihak. Kita paham, kita tahu maksud tujuannya. Mungkin ada tujuan positif di situ Bapak Ibu. Di antaranya apa? Mungkin tujuannya supaya rekening itu nggak terjadinya pencucian uang atau judi online. Tapi harusnya pemerintah harus matang, harus masak mendudukkan perkara itu. Tidak asal langsung putuskan, langsung dijalankan, langsung dikerjakan. Tidak begitu Bapak Ibu.
Berapa banyak masyarakat yang dirugikan Bapak Ibu? Kemarin ada kasus yang viral Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang anak yang tidak bisa mengambil uangnya. Yang terblokir tadi itu. Uang itu gunanya untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Akhirnya apa Bu? Ending ceritanya ibu tersebut meninggal dunia. Mahasiswa yang ingin mengambil uang kuliahnya terblokir rekening bank itu Bapak Ibu. Nah, diblokir seenaknya, ketika dibuka lagi harus bayar. Kan bodoh namanya nih Bapak Ibu. Kalau satu nasabah membayar ketika membuka blokiran rekening bank itu Bapak Ibu, itu kalau satu contohnya 100.000 rupiah kali 1 juta orang Bapak Ibu. Berapa duitnya itu Pak Ketua? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa banyak aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kebodohan, dan yang kebodohan itu dipertontonkan di depan masyarakat, lalu apa? Merugikan masyarakat, tak berpihak kepada masyarakat. Dan yang lain sebagainya Bapak Ibu. Banyak kalau kita perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini telah benar-benar terjadi. Satu, yang kedua, penaikan tarif pajak yang tinggi, yang besar, dan yang lain sebagainya, seperti royalties dan yang lain sebagainya, seperti dipersulitnya para pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Pokoknya Bapak Ibu kalau kita kaji satu persatu, tak cukup waktu kita pada maghrib hari ini Bapak Ibu untuk mengulas tuntasnya. Intinya, pemimpin yang bodoh membuat aturan bodoh, yang bodoh itu menjadi sebuah tontonan, lalu Bapak Ibu, masyarakat yang dirugikan dari aturan kebijakan yang mengandung mudarat tersebut. Bapak Ibu, itu bodoh secara aturan, secara kebijakan, secara yang lain-lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada bodoh dalam bersikap dan bodoh dalam bermuamalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bodoh ini Pak, bukan kita membodoh-bodohkan, karena kita nggak punya kapasitas membodoh-bodohkan orang. Kita melihat kebodohan ini yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Pak, bodoh dalam hal memimpin. Bodoh dalam hal memimpin. Contoh, kita kembali ke masa kejayaan Indonesia. Kita nggak katakan sekarang pejabatnya bodoh Bapak Ibu ya. Kita nggak katakan seperti itu, takutnya nanti menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Bapak Ibu, kita nggak katakan pejabat dulu lebih pintar daripada pejabat sekarang. Kita nggak katakan seperti itu. Jadi jangan dipelintir. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita ceramah tuh Pak, video kita dipotong-potong. Akan begitu Bapak Ibu. Kita nggak katakan pejabat dulu lebih pintar daripada pejabat sekarang. Kita hanya katakan kualitas pejabat dahulu berbeda dengan kualitas pejabat sekarang. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga kedaulatan, dalam hal memajukan bangsa, memerdekakan negara. Contoh Bapak Ibu, saya membaca sebuah sejarah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah sejarah, kisah seorang menteri, yang kisah ini kisah nyata. Bisa kita cari sumbernya, dan bahkan anak-anaknya bercerita akan kerendah hatian seorang ayah yang menjadi menteri di masa pemerintahan Soekarno-Hatta. Siapa nama menterinya Ustadz? Menteri itu Bapak Ibu sudah ditawarkan kepadanya fasilitas kemewahan, kemegahan, semua hal ditawarkan kepadanya. Apa jawabannya Bapak Ibu ketika ditawarkan semua kemewahan? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah aku hadir, aku datang untuk melayani rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Itu prinsipnya Pak. Itu prinsipnya Bu. Yang pertama. Yang kedua, menteri ini Bapak Ibu dikisahkan sampai akhir hayatnya hidupnya mengontrak Bapak Ibu. Hidupnya mengontrak sampai akhir hayatnya. Tinggal di pemukiman padat penduduk. Kalau banjir, banjirlah pemukiman itu Bapak Ibu. Zaman sekarang Bu, ada pejabat yang ngontrak Bu? Ada Pak, pejabat yang ngontrak Pak? Ada Bapak Ibu? Rumah kontrakan banyak, pejabat yang ngontrak Pak? Pejabat yang ngontrak Bu? Rumah petanya banyak, iya Pak. Rumah kontrakannya banyak, iya Bu. Sekarang pejabat itu yang nyewa, pejabat itu yang ngontrak, ada nggak Bapak Ibu? Ngontrak nyewa di pemukiman padat penduduk. Kalau banjir, banjirlah pemukiman itu. Bapak Ibu kan tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya Jakarta kalau banjir, kalau hujan pasti banjir. Jadi Bapak Ibu,
Menteri ini sudah berapa kali disuruh oleh Pak Soekarno untuk ngungsi tinggal di komplek elit, komplek mewah, klaster atau residen. Dah disuruh pindah Bapak Ibu. Nggak mau. Aku hadir, aku datang untuk rakyat, melayani rakyat, kembali kepada rakyat. Bukan rakyat yang melayaniku, tapi aku yang melayani rakyat. Jadi Bapak Ibu dikisahkan menteri ini ketika waktu itu hujan lebat, banjir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikisahkan oleh anak-anak beliau, anak keturunan beliau. Beliau ini Bapak Ibu sedari malam, semalaman suntuk sampai pagi hari itu menimba air Pak Ketua. Ditimbanya air, yang air itu Bapak Ibu bersamaan dengan keluarnya kotoran dari apa? Septic tank yang ketika itu penuh karena banyaknya air yang masuk. Jadi Bapak Ibu air bersamaan dengan septic tank yang kotoran keluar itu Bapak Ibu mengapung-ngapung sampai masuk ke ruang tamu, sampai masuk ke kamarnya. Ditimba olehnya, dikerok olehnya, dikorek olehnya Pak. Air banjir itu serta kotoran itu Bapak Ibu dari malam sampai pagi. Sekarang Bapak Ibu kalau saya boleh bertanya, kalau seandainya menteri itu menghubungi atau menyuruh delegasi untuk menemui Pak Soekarno ketika itu untuk membantu membereskan banjir tersebut, bisa nggak Pak? Bisa nggak Bu? Tapi nggak dilakukannya Pak. Dia rela menimba air dari malam sampai pagi bersama dengan kotoran yang ada pada air tersebut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menteri itu berasal dari Sumatera Barat, dari Maninjau, bernama Haji Agus Salim. Lihat Pak profilnya Pak, di Google ada, di YouTube juga ada. Bapak Ibu di antara bentuk kecerdasannya, kita katakan langka kita menemukan menteri seperti Agus Salim. Langka Bapak Ibu. Kenapa begitu? Langka kerendah hatiannya, langka kepintarannya, langka kecerdasannya. Beliau diplomat ulung, beliau mengharumkan nama bangsa asbab dari kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau. Bapak Ibu, beliau termasuk delegasi Indonesia yang diutus ke dunia untuk menjadi perwakilan bangsa Indonesia untuk PBB Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu ketika itu perwakilan-perwakilan negara mereka mendapatkan giliran berbicara di depan umum. Lalu Bapak Ibu di antara perwakilan-perwakilan Eropa itu Bapak Ibu menghina, mengejek, membuli Haji Agus Salim. Apa hinaannya Pak? Apa ejekannya Bapak Ibu? Ketika itu Haji Agus Salim dengan ciri khasnya berpenampilan pakai celana, pakai jas safari, pakai koko putih, pakai kopiah hitam, pakai jenggot putih. Ciri khasnya Pak jenggot putih. Jadi Bapak Ibu ketika perwakilan Eropa berbicara, lalu dia sindir, dia bully Haji Agus Salim dengan sindiran embe. Apa makna itu Pak? Apa makna itu Bu? Artinya apa? Dia ngejek Agus Salim dengan penampilan yang dianggap udik dan kolot. Pakai peci nasional, jenggot putih, pakai jas safari, pakai koko putih. Ada yang mengatakan ketika itu Agus Salim pakai sarung Pak. Bahkan ada juga sejarah mengatakan Agus Salim pakai celana. Intinya Bapak Ibu mau terlepas pakai sarung atau pakai celana, Agus Salim menunjukkan perbedaan kualitas berpikirnya. Dia nggak tersinggung Pak Ketua. Ketika Agus Salim mendapatkan giliran berbicara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa kata Agus Salim kepada audiens yang hadir ketika itu? Ini baru kambingnya Indonesia yang berbicara, belum lagi orangnya. Allahu Akbar. Nampak tuh Bapak Ibu? Artinya apa? Menunjukkan kecerdasan. Menteri yang bisa 9 bahasa dan yang lain sebagainya. Apa kelebihannya? Diplomat, piawai, berani. Apapun bentuk propaganda ataupun provokasi daripada negara-negara Eropa, dihantamnya, dilawannya Bapak Ibu. Jadi ketika itu Indonesia betul-betul dihargai oleh dunia, bahkan disebut sebagai macan Asia yang ada ketika itu Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, kita masuk kepada siapa guru Agus Salim. Kita berbicara kepintaran dengan kebodohan. Nabi katakan orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Jadi kita berbicara kualitas pejabat dahulu dengan kualitas pejabat sekarang. Kalau kita bandingkan dalam kancah perpolitikan dunia. Bapak Ibu, siapa gurunya Agus Salim? Gurunya Agus Salim itu bernama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang pintar lagi Bapak Ibu. Nah kalau kita kaji siapa itu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Seorang ulama berasal dari Sumatera Barat, dari Padang,
merantau atau belajar ke Mekah. Jadi ulama di Mekah, bahkan satu-satunya orang Indonesia, satu-satunya orang Ajam yang jadi imam, jadi khatib di Masjidil Haram. Ahmad, namanya Ahmad Bapak Ibu. Kenapa ada khatib di belakangnya? Karena beliau menjadi khatib di Masjidil Haram. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini Bapak Ibu, orang yang sangat berpengaruh dalam hal apa? Dalam hal dunia keislaman. Jadi Bapak Ibu, Sumatera Barat itu Bapak Ibu ya, saya tak berlebihan mengatakan Sumatera Barat adalah gudangnya para ulama pada masa dahulu. Gudangnya para ulama. Bahkan Bapak Ibu kita katakan dengan pasti, dengan mantap, dengan yakin, Indonesia dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tak kekurangan orang pintar. Tak kekurangan orang pintar, banyak tokoh ilmuannya ada, pemikirnya ada, politiknya mendunia, ulama-ulamanya mendunia. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid diantaranya Hashim Asy'ari, pendiri NU. Punya murid diantaranya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kalau kami tak salah Bapak Ibu, kami baca sejarah, pendiri pondok pesantren Gontor Ponorogo itu pendirinya berguru kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bapak Ibu tahu dulu madrasah di dekat Surau Jambatan Basi namanya Bapak Ibu. Kalau kita sabuk kini Tawalib Padang Panjang. Berapa banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, seperti yang lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, muridnya pendiri NU, muridnya pendiri Muhammadiyah, bahkan perguruan Aceh Singkil Bapak Ibu, pendirinya berguru kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bapak Ibu ada nggak mendengar istilah parabe jo canduang Pak? Apa itu parabe? Apa itu canduang Pak? Coba jelaskan kepada kami Pak. Syekh Ibrahim Musa parabe, Syekh Ahmad Jamil Jambe, Syekh Ahmad Jamil Jaho, sampai dengan Tuanku Imam Bonjol, Tuan Kuran Renceh, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piubang. Banyak tokoh-tokoh ulama pemikir lahir dari Sumatera Barat. Itu belum masuk kepada Tan Malakanya Bapak Ibu, Sultan Syahrirnya Bapak Ibu, Rasuna Saidnya Bapak Ibu. Banyak. Kita nggak kekurangan orang pintar Bapak Ibu. Makanya ketika itu negara maju, dihormati oleh dunia. Kenapa? Orang-orang berprinsip, orang-orang pintar, orang-orang teguh, orang-orang kuat keyakinan, bahkan mereka-mereka yang memerdekakan bangsa ini Bapak Ibu tidak punya tujuan tertentu, melainkan apa? Memerdekakan negara ini untuk kebahagiaan, kesejahteraan anak cucu di masa yang akan datang. Merdeka! Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini Bapak Ibu disalahartikan, disalahgunakan para perampok-perampok, para pembegal-pembegal harta kekayaan negara Bapak Ibu, dirampok, dibegal. Banyak diantaranya yang dari Freeport-nya diambil emasnya, kerjasama dengan asing, setelah itu nikelnya, tembaganya, dengan ikan terumbu karangnya, dengan gasnya, dengan apa lagi Bapak Ibu, uraniumnya, dengan sawitnya, dengan minyak buminya. Kita kaya Bapak Ibu, kita kaya. Kalau saya boleh membuat perbandingan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan dalam rangka provokasi. Kita berceramah momentum kemerdekaan. Saya menyampaikan ceramah begini Bapak Ibu adalah tujuan saya untuk supaya kita sama-sama semakin menambahkan kecintaan kita kepada NKRI dalam rangka kita mengkritisi semua aturan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, dan kita wajib mengawasi jalannya pemerintahan demi terjaganya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Darah itu merah jenderal. Paham Pak? Paham Pak? Paham Bu? Kok agak berapi-api Pak Ketua? Darah itu merah jenderal. Artinya apa Pak? Semangat menjaga kemerdekaan, menjaga kedaulatan. Ini bukti cinta kita kepada negara kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada perbandingan yang akan kita buat, contoh berikutnya kesederhanaan pemimpin-pemimpin pada masa dahulu Bapak Ibu. Tadi kita cerita versi Agus Salim. Sekarang kita cerita versi Muhammad Hatta. Coba nanti adik-adik kita yang hadir pada maghrib hari ini, coba nanti searching di Google. Muhammad Hatta itu para generasi penerus bangsa, dia punya satu impian. Apa impiannya? Ingin membeli sepasang sepatu buatan Jerman, buatan apa tuh Bapak Ibu? Uap
Wapres, wakil presiden, punya cita-cita membeli sepasang sepatu, impian kalau saya nggak salah buatan Jerman, sampai akhir hayatnya Bapak Ibu, sepatu itu tak terbeli olehnya. Tak terbeli olehnya, Pak. Bukan cita-citanya korupsi sampai 11.000 triliun, Bapak Ibu, tidak. Nggak korupsi 271 triliun, Bapak Ibu, tidak. Cita-citanya itu adalah membeli sepasang sepatu buatan entah Eropa, entah Jerman, Bapak Ibu. Intinya apa? Itu impiannya. Sampai akhir hayatnya Pak Ketua, nggak terbeli sepasang sepatu itu Pak Ketua. Kenapa? Kok tak ada? Wapres, Bapak Ibu. Wapres. Zaman sekarang Pak ada, Pak. Wapres atau pejabat atau menteri. Oke lah Pak, nggak usah lah menteri, Bapak Ibu. Anggota Dewan. DPRD kota aja lah Pak. Ada nggak Pak? Kira-kira kalau dia mengimpikan sesuatu itu nggak terbeli olehnya Pak? Swiss. Apa yang Swiss Pak? Sepatu Swiss. Sepatu dari Swiss, buatan Swiss, nggak terbeli olehnya Bapak Ibu. Wapres lah Bapak Ibu. Bukan kaleng-kaleng, bukan orang biasa, bukan masyarakat. Wapres, nggak terbeli olehnya sepasang sepatu. Asbab kenapa tuh Bapak Ibu? Kenapa? Dia memberikan perhatian penuh kepada bangsa sampai dia lupa akan kesejahteraan diri mereka sendiri. Menteri miskin, menteri sederhana, menteri apa lagi Pak? Menteri yang tidak dapat membeli sepatu, wapres yang tak dapat membeli sepatu. Ada kisah lagi Bapak Ibu, Jenderal Hugeng, yang bisa dikatakan, yang dikatakan oleh Gus Dur itu Bapak Ibu, ada 3 polisi yang jujur di dunia. Sampai hari kiamat. 1 patung polisi, 2 polisi tidur, yang ketiga Jenderal Hugeng. Nampak tuh Bapak Ibu, kenapa negara kita maju pada masa-masa dahulu? Karena pemimpinnya itu amanah. Karena pemimpinnya itu betul-betul punya visi dan misi, bagaimana memajukan bangsa dan negara. Makanya Pak, kita diakui, dihormati, disegani oleh dunia. Nah, kalau kita buat perbandingan Pak Ketua, Indonesia dengan Saudi Bapak Ibu, mana lebih kaya Bapak Ibu? Coba kalau kita perbandingan Pak, dari sumber daya alamnya Pak, buat perbandingan, mana lebih kaya Bapak Ibu? Indonesia dan Saudi. Yakin Indonesia Pak? Buktinya masih banyak anak-anak yang putus sekolah Pak. Busung lapar, kurang gizi, gaji honorer Pak digaji 300.000 per bulan. La ilaha illallah. Bahkan ada sebuah ceramah yang saya dengar sekarang viral, ada seorang menteri mengatakan guru beban negara. La haula wala quwata illa billah. Bertolak belakang dengan kenyataan yang diucapkan oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Hirohito Pak, ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Bapak Ibu. Apa perkataan, apa pernyataan Kaisar Hirohito ketika itu? Berapa jumlah guru yang tersisa? Nah, kenapa itu pertanyaannya Pak? Karena Bapak Ibu, guru itu pilar peradaban bangsa. Maju atau enggak majunya bangsa itu terletak pada guru-gurunya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekarang kita berada pada zaman kebodohan dipertontonkan, guru tak dihormati. Contohnya Pak, ada sebuah kasus yang viral Pak, kalau nggak salah saya di bulan Agustus nih Bapak Ibu, atau bulan Juli, pokoknya baru-baru hangat. Seorang siswi SMK mengacungkan jari tengahnya kepada guru yang sedang mengajar. Setelah itu siswi SMK lainnya merekam adegan itu, viral, kedua-duanya diberhentikan dari sekolah. Bapak Ibu diacungkan jari tengah kepada guru yang sedang mengajar. Sedang mengajar. Kalau kita balik ke belakang Bapak Ibu tahun 90-an, 80-an, 70-an, berani kita seperti itu kepada guru Bapak Ibu? Berapa banyak Pak dilapi aja guru Pak ketika sekolah dulu Pak? Berani kita kepada guru seperti itu dulu Pak? Saya terus terang Bapak Ibu ketika bersekolah mungkin tak terhitung penggaris kayu itu Pak Ketua patah di pinggang kami Pak Ketua. Itu baru penggaris Pak, belum penghapus papan tulis yang kalau dilemparkan Bapak Ibu berterbangan, berhamburan, serbuk-serbuk kapur. Bapak Ibu kan dulu kalau kita belajar tuh Bapak Ibu kan papan tulisnya pakai kapur. Itu baru penghapus papan tulis, baru penggarisnya Bapak Ibu. Belum lagi kalau terlambat Pak Ketua. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dicubit, ditempeleng, ditampar, dipukul, hal yang biasa. Nangis kita Bapak Ibu pulang ke rumah, ayah dipukul sama guru, waang dipukul, waang dihukum, pasti waang mada. Ayah menambah di rumah, Pak. Anu itu Bapak Ibu. Dulu, sekarang
Guru tak dihormati oleh murid, oleh wali murid. Contoh kedua, kasus yang viral. Saya nggak tahu di mana tuh Bapak Ibu. Seorang guru madrasah menampar muridnya, lalu orang tua muridnya menuntut. Tuntutan itu seharga sebuah sepeda motor. Sampai guru itu Bapak Ibu menjual satu-satunya sepeda motor untuk membayar tuntutan tersebut. Sampai viral, sampai booming. Oleh netizen Bapak Ibu, si guru ini dibelikan sepeda motor baru. Kenapa? Dia menjual sepeda motornya untuk membayar tuntutan wali murid tersebut. Kita sekarang berada di zaman kebodohan dipertontonkan Bapak Ibu. Akal sehat hilang, raso pareso hilang, attitude hilang, etika hilang, moral hilang. Ini perlu kita revolusi Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada perbandingan tadi. Kita mana lebih kaya dengan Saudi, Bapak Ibu, dari sumber daya alamnya? Kayak kita, Pak. Kayak kita, Bu. Kita punya segala-galanya. Uranium kita punya, emas Freeport sampai hari ini, Pak, sudah berapa puluh ribu ton, Pak, yang diambil oleh asing itu, Bapak Ibu. Kita punya nikel, Allahu Akbar. Batu bara, apalagi terumbu karangnya, ikan-ikannya, gas buminya, minyak sawitnya, minyak buminya, kita terbaik Bapak Ibu. Saudi apa yang dibanggakan oleh mereka Bapak Ibu? Saudi apa yang dibanggakan oleh mereka Bapak Ibu? Yang dibanggakan, diandalkan, diunggulkan oleh Saudi itu Bapak Ibu adalah minyak bumi saja. Saudi sejahtera Bapak Ibu dengan minyak bumi tadi itu. Sejahtera Bapak Ibu. Saudi Pak yang dibanggakannya, diunggulkannya, diandalkannya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi dapat mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan untuk masyarakat luar Bapak Ibu, Saudi bisa memberikan kesejahteraan itu. Pertama, saya sebagai saksi Bapak Ibu, melalui rekaman live streaming pada malam hari ini, saya punya adik. Adik nomor 4, sekarang kuliah S2 di Madinah. Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Bapak Ibu, kuliah gratis. Oke, satu. Yang kedua, pesawat pulang pergi tidak berbayar alias gratis. Pesawatnya Saudi Airlines kelas bisnis. Pulang pergi, kalau pulang ke sini Bapak Ibu gratis, berangkat pun juga gratis. Oke, buku-buku, kitab-kitab gratis. Makan 3 kali sehari gratis. Bahkan Bapak Ibu fasilitas kesehatan gratis. Bahkan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, sudahlah berkuliah gratis, diberikan uang saku setiap bulannya. Kalau kita rupiahkan Bapak Ibu, dari uang rial itu sekitar nggak kurang dari 5 juta rupiah setiap bulannya. Itu baru satu sisi Bapak Ibu. Kita pindah kepada sisi yang lain. Yang kedua Pak Ketua, saya membawa jemaah umroh. Di antara jemaah umroh itu Bapak Ibu, ada jemaah kami itu adalah pasien hemodialisa, pasien cuci darah. Apa kata beliau kepada saya? Ustadz, saya pasien cuci darah, gagal ginjal, stage atau stadium 5. Apakah saya bisa pergi umroh? Bisa. Pergilah umroh bersama kami Bapak Ibu. Rumah sakit Makkah, rumah sakit Madinah melayani jamaah yang cuci darah secara gratis. Pindah kepada penyakit lainnya, stroke gratis, gagal jantung gratis. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umroh, pergi ke Saudi umroh, lalu tiba-tiba serangan jantung, dioperasi Bapak Ibu di rumah sakit Makkah ataupun Madinah, gratis, tis. Kenapa Saudi bisa memberikan kesejahteraan ini Bapak Ibu? Karena dikelola oleh orang-orang yang aman. Nah, itu dia kuncinya. Dikelola oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Baik Bapak Ibu, kalau nanti ada Ibu pergi ke Saudi, lalu Ibu lihat di situ ada perempuan-perempuan muda yang baru menikah hamil Bapak Ibu, lalu beliau itu atau mereka itu akan melahirkan atau persalinan Bapak Ibu, persalinan gratis. Bayi ketika lahir Bapak Ibu, kerajaan memberikan kepadanya fasilitas masa depan yang cukup cemerlang, bahkan pendidikan sampai kuliah ditanggung oleh kerajaan. Setiap bayi-bayi yang dilahirkan di Saudi sana Bapak Ibu telah tahu dan telah jelas letak duduknya, pendidikannya di mana, sampai kuliahnya, dan orang tua tak perlu khawatir, tak perlu risau akan masa depan anaknya, karena masa depan anaknya ditanggung oleh kerajaan Saudi Arabia. Nah, nampak tuh Pak? Nampak tuh Bu? Kalau bayi kita yang lahir Bapak Ibu, yang ditanggungnya apa Bapak Ibu? Nggak usah disebut Pak, viral nanti Pak. Terjadi Bapak Ibu. Karena kalau
kalau kita kaji secara perbandingan, kita lebih kaya. Saudi nggak ada apa-apa aja Pak Ketua. Tapi kenapa Saudi bisa menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakatnya? Dikelola oleh orang-orang yang aman. Dan kita dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah. Itu letak permasalahannya Bapak Ibu. Maka kami katakan kebodohan yang dipertontonkan atau orang-orang bodoh yang diangkat menjadi pemimpin, akhirnya Bapak Ibu kacau balau negara kita ini. Dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa nasib bangsa ini Bapak Ibu. Kami nggak katakan pemimpin kita bodoh. Kita nggak boleh membodoh-bodohkan orang Pak. Saya hanya menerjemahkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari matan yang berbunyi imaratus sufaha. Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Terjadi atau tidak Bapak Ibu? Terjadi atau tidak? Terbukti atau tidak? Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita betul-betul merasakan kemerdekaan itu? Apakah kita betul-betul merasakan kemerdekaan itu? Hampir seluruh masyarakat mengatakan tidak. Kenapa? Karena tanah yang kita tempati itu kita sewa, air yang kita minum kita beli, semuanya itu kita bayar. Masyarakat belum merasakan kesejahteraan yang diharapkan, belum mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kajian kita pada maghrib hari ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, yang mengedepankan kepentingan masyarakat, mengedepankan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan Indonesia berdaulat yang maju pada masa yang akan datang. Baik, sebelum kita masuk kepada poin kedua, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang saya sampaikan saya tadi juga menanyakan kalau kita lihat kebodohan yang kita rasakan sekarang ini, pertama sekali yang menjadi ukuran kita adalah uang, uang yang menjadi ukuran. Maka dengan uang inilah terjadinya kita kebodohan. Jadi kami melihat ini pemimpin yang kita angkat bukan berdasarkan ilmu, tapi adalah berdasarkan uang. Semakin banyak uang, semakin pemimpin itulah yang kaya. Tanpa perhatikan apakah ilmu. Nah yang kedua, kalau kita lihat mengenai tidak sejalannya dengan fungsi yang itu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul Pak, jadi kejujuran itu telah langka, telah hilang. Yang singgahnya apa-apa dikaitkan dengan uang, apa-apa dihubungkan dengan uang. Bahkan dalam kampanye-kampanye, dalam banyak aturan yang kita ketahui, haram money politik, kan begitu Pak, membeli atau menukar suara dengan uang. Tapi Bapak Ibu banyak oknum-oknum atau pihak-pihak yang tak peduli. Bahkan tak menutup kemungkinan ustadz yang berpolitik pun terjebak Bapak Ibu dalam hal-hal yang seperti itu. Kami tak sebutkan Bapak Ibu siapa ustadznya. Intinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cobaan dunia ini berat sekali. Kita sekarang bisa berbicara seperti ini Pak karena kita nggak menjabat apa-apa. Kita nggak menjabat apa-apa, atau kita nggak diberikan jabatan apa-apa. Kalau seandainya Pak sekarang Bapak diangkat jadi contohnya bagian ini, bagian itu, fungsinya ini, fungsinya itu, Bapak diberikan fasilitas seperti mobil dinas atau gaji, tunjangan, ini segala macamnya, tentunya kita belum tentu sekeras sebelumnya, kan begitu Pak. Maka oleh karenanya Nabi itu pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, saya lupa Bapak Ibu, entah Mu'ad, entah Abu Musa al-Ash'ari, entah Abdullah bin Abbas. Intinya terdapat dalam sebuah hadits yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi katakan jangan pernah kalian berangan-angan jadi pemimpin. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena hisabnya panjang, hisabnya berat, hisabnya lama. Orang yang paling terakhir masuk surga itu Bapak Ibu adalah pemimpin. Dihisab Bapak Ibu. Maka oleh karenanya Umar bin Khattab menangis, ya Allah, ya Rahman, yang kutakutkan adalah kegagalanku dalam mensejahterakan masyarakatku.
Bahkan aku takut ya Allah hisabmu walau itu seekor domba yang kelaparan. Bapak Ibu pernah nggak mendengar kisah Umar bin Khattab patroli Pak tengah malam? Patroli tengah malam, bahkan Pak ada pula seseorang yang dihubungkan dengan Umar bin Khattab. Oh, dia seperti Umar, jauh Bapak Ibu, nggak bisa kita katakan pejabat ini, Bapak itu sama seperti Umar, jauh perbandingannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jauh sekali. Jadi Bapak Ibu, di antara bentuk kepedulian Umar kepada masyarakatnya, Umar ini patroli Bapak Ibu. Patroli. Hari tengah malam dia patroli bersama pembantunya Aslam. Waktu itu dia mendengar seseorang janda, anaknya menangis. Rintihan tangisan itu Bapak Ibu sampai terdengar pilu. Siapapun yang mendengarkannya. Jadi sampai ketika Umar mendengarkan ada anak-anak di pertengahan malam menangis, lalu Umar mengetok pintu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Akhirnya sang ibu, sang janda itu membuka pintu. Umar berkata kepada si janda tersebut, kenapa anak-anakmu menangis? Si janda berkata, anak-anakku menangis karena menahan lapar sudah 3 hari nggak makan. Setelah itu, bukankah kau sedang memasak? Ketika itu Bapak Ibu, Umar melihat si janda tersebut sedang merebus sesuatu. Terlihat olehnya karena ada kepulan asap yang membumbung tinggi ke atas langit. Bukankah kau sedang memasak? Kata Umar kepada si janda miskin tersebut. Ya, aku memasak, tapi aku masak sesuatu yang tak akan pernah masak untuk selama-lamanya. Aku memasak sesuatu yang ketika dimasak tak akan pernah matang untuk selama-lamanya. Jawab si janda. Lalu Umar berkata, emangnya apa yang kau masak? Silahkan kau lihat. Ketika dibuka panci itu Bapak Ibu, ternyata 3 buah batu besar yang direbus oleh si janda. Kenapa kau lakukan ini? Kata Umar. Aku melakukannya untuk menenangkan anakku yang menangis kelaparan. Seakan-akan ibunya berusaha untuk masak. Jatuh air mata Umar ketika itu Bapak Ibu. Dan Umar ketika itu Pak menggigil Bapak Ibu. Ketika sang janda berkata, cukuplah Allah mengadiliku antara aku dengan Umar bin Khattab. Khalifah kami yang tak peduli kepada kami, pasti dia sekarang sedang enak-enak tidur di istana negara. Sementara kami masyarakatnya sedang dalam keadaan kelaparan. Padahal Bapak Ibu yang di depannya itu adalah Umar bin Khattab. Pak Ketua, kalau Umar ketika itu baper, Pak, bisa nggak Pak? Lama mana kau sabui Aden bertanggung jawab, kan begitu Pak? Nah, artinya bisa Umar ketika itu marah Bapak Ibu, dipenggalnya pun bisa Pak. Kenapa? Membunuh karakter Umar. Umar sudah berusaha untuk menjadi pemimpin atau khalifah yang baik. Ketika itu malah Aslam yang ingin marah Bapak Ibu, pembantunya Umar. Kau jangan lancang kepada khalifah. Ingin seperti itu Aslam mengatakan, tapi ditahan oleh Umar. Berdua mereka Bapak Ibu lari terbirit-birit ke gudang penyimpanan makanan alias tempat di mana negara menyimpan logistik kebutuhan masyarakat. Jadi diambillah gandum, diambillah daging, diambillah beberapa uang. Setelah itu Umar pergi bersama Aslam. Sebelum berangkat Bapak Ibu, apa kata Aslam kepada Umar? Wahai khalifah, besok kan masih ada waktu. Bato kok tak kaja-kajabana gitu malam hari ko. Maka begitu Pak, kalau kita bawakan ke bahasa Minangnya Bapak Ibu. Besok kan masih ada waktu khalifah. Kenapa harus malam ini? Apa kata Umar kepada Aslam? Wahai Aslam, apakah kau yakin besok kita masih diberikan kehidupan oleh Allah? Allahu Akbar. Anda itu doh khalifah. Biar ambonan membawa gandum kau. Apa kata Umar kepada Aslam? Aslam, kau memang baik. Tapi apakah kau mau besok memikul dosaku pada hari kiamat? Aslam ketika itu terdiam Bapak Ibu. Menangis terseduh-seduh. Melihat bagaimana cintanya Umar kepada masyarakatnya tercinta. Jadi Bapak Ibu setelah itu mereka pergi ke rumah janda tersebut. Dimasaknya lah gandum. Masak, setelah matang. Dia masak pakai tangannya sendiri Bapak Ibu. Nah, si anak-anak yang menangis tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia menunggu itu, dia dalam keadaan tertidur, menahan lapar yang teramat sangat. Ketika masakan selesai dimasak, si anak dibangunkan, disuapkan langsung Bapak Ibu oleh Umar melalui tangannya, sampai anak itu kenyang. Menangislah si ibu itu Bapak Ibu, menangislah si janda itu Bapak Ibu. Apa kata ibu itu Pak Ketua? Apa jawab si janda tersebut Pak Ketua? Andaikan Khalifah Umar seperti engkau, maka niscaya masyarakatnya pasti sejahtera. Padahal yang datang, yang masak, yang mengambil gandum, yang memasak gandum adalah
Umar. Nah besoknya Bapak Ibu, si ibu dibawa ke istana, lalu tahulah dia ternyata yang malam hari tadi itu yang repot mengambil gandum, memasakkan gandum adalah Umar. Sampai sebegitu pentingnya masyarakat, sampai sebegitu dalamnya cintanya kepada rakyat Bapak Ibu. Sampai Nabi katakan dalam banyak riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, jangan pernah berangan-angan jadi pemimpin, karena hisabnya lama, hisabnya panjang. Pemimpin sosok yang paling terakhir masuk surga Bapak Ibu. Karena kalau salah-salah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita memimpin dari hasil yang curang. Dengan cara yang curang. Berapa banyak besoknya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan kita bertanggung jawab daripada perbuatan serta perilaku kita. Jadi oleh karenanya yang kita prihatinkan sekarang itu Pak adalah suara hukum, kebijakan, aturan dapat diperjualbelikan dengan uang. Uanglah yang menguasai negara. Kita nggak lagi berbicara kualitas, kapasitas. Kita berbicara apa? Banyaknya uang. Ketika kau banyak uang, kau berkuasa. Walaupun kau bodoh, kau banyak uang, kau berkuasa. Jadi orang-orang pintar tersingkir dengan sendirinya. Ini telah digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Terjadi atau tidak Bapak Ibu? Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Baik, ada pertanyaan berikutnya? Ya. Iya. Ya. Betul. Betul Bapak Ibu. Kenapa Abu Bakar mendapatkan masyarakat yang beriman? Karena masyarakat itu cerminan pemimpin. Pemimpin cerminan masyarakat. Jadi kenapa kita diberikan pemimpin yang sampai hari ini belum lagi Bapak Ibu mensejahterakan masyarakat secara sepenuhnya, secara keseluruhan, masih banyak PR pemimpin kita, itu semua kembali kepada rakyat, kembali kepada masyarakat. Ketika milih kita nggak menggunakan nurani, nggak menggunakan pikiran, nggak menggunakan iman, kita memilih kenapa? Uang. Nah ketika naik, ketika menjabat, ketika memimpin, baru kita menyesal. Dan ini terjadi setiap kali pemilihan. Besok ketika pemilihan lagi, Bapak Ibu terjadi lagi, nyesal lagi. Besok ketika milih lagi, terjadi lagi, nyesal lagi. Begitu terus. Jadi oleh karenanya, sesalah-salahnya pemimpin, kesalahan itu nggak bisa dititik beratkan kepada pemimpin saja. Kesalahan itu berasal dari rakyatnya. Kenapa dipilih Bapak Ibu? Itu persoalannya, itu permasalahannya. Jadi oleh karenanya kalau kita mendapatkan pemimpin yang tak beriman, itu merupakan cerminan masyarakat yang tak beriman. Kenapa Abu Bakar memiliki masyarakat yang beriman? Kenapa Bapak Ibu? Masyarakat memiliki khalifah yang beriman. Karena mereka itu mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam hal undang-undang, dalam hal kehidupan, keberkahan, dan kesejahteraan. Makanya oleh karena itu negara Islam ketika itu Bapak Ibu maju menjadi negara yang dihormati oleh Romawi dan Persia ketika itu. Nah, besok kedepannya Bapak Ibu pikir-pikir lagi untuk memilih. Jangan gampang terpancing, terjebak dengan politik praktis berupa uang beberapa lembar. Ingat masa depan negara ada di tanganmu, ada di suaramu. Jangan sampai Indonesia semakin terpuruk pada masa-masa yang akan datang. Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Silakan. Iya, kita nggak tahu kualitasnya, kita nggak tahu kapasitasnya, kita nggak tahu kredibilitasnya, kita nggak mau bagaimana perhatiannya atau kontribusinya atau perhatiannya atau cita-citanya, visi misinya kepada negara ini Bapak Ibu. Nah kalau kita nggak tahu, kita bertanya. Kita bertanya kepada siapa? Kita bertanya kepada ulama. Nah Ustadz, kadang-kadang ulama itu Ustadz terjebak pula pada politik praktis. Nah itu pula Pak susahnya. Ada ustadz mendukung ini, ada ustadz mendukung itu. Jadi ustadz yang mana kami dengar ustadz? Ustadz yang lurus, yang tak neko-neko. Siapa ustadznya ustadz? Nggak tahu saya. Bapak yang lebih tahu daripada saya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang Pak kalau kita katakan, kita sebutkan, kita harus mengikuti ulama. Ulama itu terjebak Bapak Ibu. Terjebak dalam hal apa? Dalam politik praktis yang memerintahkan kita memilih seseorang yang kita tahu bagaimana kapasitas orang-orang tersebut.
Jadi oleh karenanya ulama itu terbagi dua, Pak. Ulama su sama ulama yang betul-betul memperjuangkan negara ini, memperjuangkan agama ini. Pak, kita lihat tidak ada ulama yang tak dipenjara. Tak ada ulama yang tak dimusuhi oleh negara. Kalau kita baca sejarah ulama-ulama lurus, Muhammad Nasir dipenjara, dituduh memberontak kepada NKRI ketika itu. Buya Hamka, Ahmad bin Hambal, sahabat-sahabat Nabi dibunuh, diperangi, dimusuhi. Jadi ketika kita mendapatkan ada ulama yang dikucilkan, yang difitnah, dibunuh karakternya, dipenjara, dimusuhi bersama-sama, diolok-olok, diejek-ejek, maka Bapak pilihlah dan ikutilah fatwa serta ucapannya. Karena patokan kita sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ikutilah ulama-ulama yang dimusuhi oleh orang-orang banyak. Bisa jadi ulama itu berada pada jalan yang lurus, menegakkan prinsipnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita tidak boleh diam. Kita wajib bersuara. Kita wajib menyampaikan aspirasi. Kita wajib mengawasi jalannya pemerintahan ini. Takbir! Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita nggak boleh diam. Menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, ini merupakan tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz, tugasnya kaum muslimin. Karena kalau kita diam, Pak, ketika kita melihat kemungkaran, maka gantilah baju kita dengan kain kafan. Apalagi kemungkaran itu mengarah kepada olok-olok kepada agama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, sebagai penutup, pada momentum kemerdekaan ini, saya mengajak kita semua, karena kita cinta kepada negara kita. Kita cinta, Bapak Ibu, sangat cinta, dan kita wajib menjaga kedaulatannya. Saya mengajak kita, di momentum kemerdekaan ini, mari kita berdoa kepada Allah, agar Allah menjaga negara kita dari kehancuran, dari pembegalan atau perampokan harta kekayaan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, yang tak berpihak kepada rakyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Al-Hafidh, yang maha menjaga, yang maha melindungi. Ya Allah, ya Al-Hafidh, ya Allah, ya Al-Hafidh, ya Allah, ya Al-Hafidh, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada momentum kemerdekaan ini, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jagalah negara kami, ya Allah, dari kehancuran, ya Allah, dari perceraian, ya Allah. Jagalah, ya Allah, negara kami, ya Allah. Jagalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin kami, ya Allah, agar mereka amanah, ya Allah, agar mereka amanah, ya Allah, agar mereka betul-betul mensejahterakan masyarakatnya, ya Allah, agar mereka betul-betul mengedepankan kepentingan masyarakatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, ya Allah, pemimpin yang jujur, ya Allah. Berikanlah kepada mereka hidayah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada koruptor, ya Allah, yang merugikan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia yang kami cintai ini, ya Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi bangsa yang aman, ya Allah, menjadi bangsa yang aman, ya Allah, menjadi bangsa yang aman, ya Allah, yang jauh dari pertikaian, perselisihan, perceraian, ya Allah. Ya Allah, terimalah para arwah syuhada, para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini, ya Allah, dengan darah mereka, ya Allah, dengan air mata mereka, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Mujibas Sa'ilin, walhamdulillahirabbil alamin. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Saya mohon maaf Bapak Ibu, pada malam hari ini agak sedikit bersemangat karena saya teringat oleh sebuah ucapan yang dikumandangkan oleh seorang pejuang yang bernama Bung Tomo, merdeka atau mati. Kita sebagai anak cucu wajib menjaga kedaulatan ini yang telah diwariskan oleh para pejuang kita yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini. Kita harus bahu-membahu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan agar semua kita merasakan kesejahteraan secara merata. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.